Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 29 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriyah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, seorang ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita siang hari ini kita awali dari ayat yang ke-17 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء
يذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mathaluhum, perumpamaan mereka. Yang dimaksud adalah perumpamaan orang-orang munafik. Kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka seperti perumpamaan seseorang yang minta dinyalakan api, karena dia tidak punya cahaya, maka dia memerlukan api. Falamma adaa'at ma haulahu, ketika api dijalakan dan menyinari apa yang ada di sekitarnya, Dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memadamkan cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah membiarkan mereka fi dhulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun, mereka tuli dan bisu serta buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Marilah kita mempelajari ayat-ayat yang mulia ini. Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, ay mathaluhum al-mutabiq lima kanu alaihi, yang dimaksud ayat di atas adalah perumpamaan yang cocok, perumpamaan yang sesuai bagi orang-orang munafik. Kamathalil ladzi istawqada nara, seperti perumpamaan orang yang meminta dinyalakan api. Ay kana fi dhulmatin 'azimah wa hajatin ilan nari syadidah, yaitu orang yang berada di kegelapan yang sangat, kemudian ia sangat memerlukan api. Fastauqadaha min ghairihi, karena dia tidak punya cahaya, tidak memiliki api, tidak memiliki cahaya, maka orang tersebut meminta cahaya dari orang lain. Walam takun indahu mu'iddatun bal hiya kharijatun anhu, dia tidak memiliki bahan
untuk menyalakan api. Bal hiya kharijatun anhu. Api tersebut dimiliki orang lain, bukan milik orang tersebut. Falamma adha'atin nar ma haulahu. Kemudian tatkala api sudah dinyalakan dan cahayanya menyinari apa yang ada di sekitarnya, wa nadhara al-mahal alladhi huwa fihi wa ma fihi minal makhawif. Orang tersebut melihat tempat di mana dia berada dan melihat apa yang ada di sekitarnya dari sesuatu yang menakutkan. Wa aminaha wantafa'a bitilkan nar. Orang tersebut merasa aman dan mengambil manfaat dari api tersebut. Wa qarrat biha ainuhu, dan dia merasa gembira, senang dengan adanya api tersebut. Wa dhanna annahu qadirun 'alaiha, dan dia merasa yakin memiliki api tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dalam kondisi tersebut, idzahaballahu binurihi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya dari api tersebut. Fazala anhu nur, maka apinya hilang. Wa dhahaba ma'ahu surur, demikian pula hilang kegembiraan orang tersebut. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimah, dan orang tersebut tinggal di dalam kegelapan yang sangat gelap gulita. Wan naril muhriqah, dan ia berada di api, di dalam api yang membakar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memadamkan apinya. Yang dipadamkan hanyalah cahayanya, sehingga orang tersebut terbakar. Dia dalam kondisi yang gelap gulita lagi terbakar di dalam api tersebut. Fadhahaba ma fiha minal isyraq wa baqiya ma fiha minal ihraq. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya. Cahaya api tersebut hilang, lenyap, namun panas api tersebut tersisa, sehingga orang tersebut dalam kondisi terbakar dan dalam kondisi yang gelap gulita. Fabaqiya fi dhulumatin muta'addidah, sehingga orang tersebut berada di kegelapan yang bermacam-macam. Dhulmatil lail, gelapnya malam. Wa dhulmatis sahab, gelapnya mendung. Wa dhulmatil matar, gelapnya hujan. Wa dhulmatil hasilah ba'da nur, dan orang tersebut dalam keadaan kegelapan setelah adanya cahaya. Saya perhatikan, ketika ada cahaya yang terang tiba-tiba hilang, maka kondisi tersebut adalah kondisi yang gelap. Fa kaifa yakunu halu hadzal mausuf, maka bagaimana kondisi orang tersebut, yaitu orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Apa maksud dari perumpamaan yang Allah sebutkan
untuk orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik, perumpamaan ini sesuai dengan orang-orang munafik di dunia. Kemudian perumpamaan ini untuk orang-orang munafik di hari kematiannya. Kemudian perumpamaan ini adalah perumpamaan untuk orang-orang munafik ketika berada di hari kiamat, lebih tepatnya lagi di atas sirat. Jadi orang-orang munafik meminta cahaya dari orang lain. Kemudian ketika dinyalakan api, orang-orang munafik merasa mendapatkan manfaat dari cahayanya. Ketika dalam keadaan tersebut tiba-tiba cahaya dari api tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang munafik dalam keadaan gelap tidak bisa melihat. Kemudian kita lanjutkan. Fadilatus Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Fakadzalika haula'il munafiqun." Demikianlah orang-orang munafik. Istauqadu naral iman minal mu'minin. Mereka meminta api keimanan, meminta cahaya keimanan dari orang-orang yang beriman. Walam takun sifatun lahum. Cahaya keimanan bukan sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bahan untuk menyalakan api, sehingga mereka minta orang-orang yang beriman menyalakan api. Fastadau biha muaqqatan wantafa'u. Maka orang-orang munafik meminta cahaya dari api tersebut sementara saja, wantafa'u, dan mereka mengambil manfaat dari cahaya tersebut. Fahuqinat bidzalika dima'uhum, sehingga orang-orang munafik darah-darah mereka dijaga, tidak ditumpahkan. Wasalimat amwaluhum, dan harta-harta mereka diselamatkan. Wa hasala lahum minal amni fid dunya, dan orang-orang munafik mendapatkan keamanan di dunia. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka dalam kondisi tersebut, idh hajama alaihimul maut, tiba-tiba kematian menyerang mereka. Fasalabahum al-intifa' bidzalikan nur, maka manfaat dari cahaya tersebut untuk mereka dicabut ketika itu. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adab, dan mereka orang-orang munafik mendapatkan semua kesedihan, semua kegelisahan, dan mendapatkan adab. Wa hasala lahum dzulmatul qabr wa dzulmatul kufr wa dzulmatun nifaq wa dzulmatul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha. Orang-orang munafik mendapatkan kegelapan kuburan, gelapnya kekufuran, gelapnya kemunafikan, wa dzulmatul ma'asi, dan gelapnya kemaksiatan, ala ikhtilafi anwa'iha, dari berbagai macam jenisnya. Wa ba'da dzalika dzulmatun nar, setelah itu adalah gelapnya cahaya, gelapnya neraka jahanam. Wa bi'sal qarar, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para ulama rahimahullah menjelaskan maksud ayat yang mulia ini. Di antaranya adalah Syekh As-Sa'di rahimahullah. Maksud ayat ini
adalah perumpamaan orang-orang munafik. Yang pertama di dunia. Kemudian yang kedua ketika dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Yang ketiga ketika mereka orang-orang munafik berada di atas sirat. Bagaimana penerapan ayat ini untuk orang-orang munafik di dunia? Orang-orang munafik di dunia menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran, padahal mereka tidak memiliki keimanan, tapi mereka pura-pura menampakkan keimanan, sehingga mereka orang-orang munafik dengan pura-puranya beriman dijaga harta mereka, dijaga jiwa mereka, tidak diganggu, karena mereka dihukumi seperti kaum muslimin pada umumnya. Namun orang-orang munafik cahayanya dicabut oleh Allah, sehingga mereka kepanasan di dunia, kepanasan di hari kematiannya, dan kepanasan ketika pada hari kiamat. Kepanasan orang munafik di dunia dengan apa? Itu mereka kepanasan ketika melihat Islam semakin tersebar. Dakwah Islam tersebar di mana-mana. Walaupun orang munafik pura-pura beriman, mereka kepanasan. Karena Allah mencabut cahayanya, sehingga mereka kepanasan. Kepanasannya ini di mana? Kepanasannya di dunia. Dengan apa? Dengan tersebarnya Islam. Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Islam di mana-mana. Orang munafik semakin terpanggang dengan kemarahan. Di dunia mereka kepanasan. Kemudian ketika dalam kondisi sakaratul maut, orang-orang munafik berada di dalam kondisi gelap gulita dan panasnya siksa kubur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ayat Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang munafik dan tentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang zalim, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, demikian pula orang-orang munafik ketika dalam keadaan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat memanjangkan tangan mereka. Basitu aydihim, akhriju anfusakum, keluarlah nyawa kalian orang-orang munafik, orang-orang kafir. Al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian disiksa, dibalas dengan siksa menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq, karena kalian mengatakan tentang Allah dengan ucapan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, waliyadu billah, Allah menghinakan orang-orang munafik. Jadi di dunia terpanggang, kepanasan. Dalam kondisi sakaratul maut, lagi-lagi orang-orang munafik dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang munafik dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi pada hari kiamat, yaitu ketika orang-orang munafik berjalan di atas jembatan, berada di atas jembatan, mereka tidak memiliki cahaya atau memiliki cahaya yang sangat redup, sehingga mereka meminta cahayanya orang-orang yang beriman. Ketika mereka berada di tengah-tengah jembatan antara surga dan neraka,
tiba-tiba cahaya mereka dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal qarar, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ayat yang ke-18 Allah taala berfirman, summun, itu orang munafik itu tuli, ai an sama'il khair, tuli dari mendengar kebaikan. Bukmun artinya bisu, ai an nutqi bih, bisu dari mengatakan kebenaran. Umyun yaitu buta, an ru'yatil haqq, buta dari melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak kembali. Li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafu, mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Fala yarji'una ilaihi, sehingga orang-orang munafik yaitu tidak akan kembali kepada kebenaran. Bi khilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dhalal. Kondisi ini berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohannya, karena tidak tahu. Fa innahu la yaqil, karena orang tersebut tidak berakal. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum, orang yang meninggalkan kebenaran karena tidak tahu lebih diharapkan kembali kepada kebenaran. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, al-munafiquna kismani, orang munafik terbagi menjadi dua. Al-munafiqun, orang-orang munafik terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-munafiqu sahibul mathalin nari, orang munafik yang diperumpamakan dengan api. Itu ayat 17 dan ayat 18 adalah orang munafik yang diperumpamakan seperti api. Sahibul mathal an-nari, mereka adalah orang munafik yang sejati. Ada al-munafik al-khalis, munafik yang sejati. Kemudian yang kedua, al-munafiq sahibul mathalil ma'i, al-munafik yang diperumpamakan seperti air. Sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya munafik yang diperumpamakan seperti air disebutkan pada ayat 19 dan ayat 20. Ayat 19 dan ayat 20 adalah orang munafik yang diperumpamakan seperti air. Gampang-gampangannya adalah orang munafik terbagi menjadi dua, munafik api dan munafik apa? Air. Munafik api adalah munafik yang sejati, munafik yang tulen. Jadi kalau emas itu berapa karat? 24 karat. Itu orang munafik api. Adapun munafik air adalah
munafik yang bimbang, al-mutaraddid. Munafik air adalah munafik yang al-munafiquna al-mutaraddidun al-hairun. Munafik air adalah munafik yang bingung, bimbang. Kadang kepingin beriman, kadang lebih condong kepada kekufuran. Beriman kafir, beriman kafir. Ini munafik air. Maka munafik air di antara mereka ada yang benar-benar beriman, meninggalkan kemunafikannya. Namun lebih banyak yang bertahan dengan kemunafikannya. Maka kalau ada pertanyaan, yaitu manakah yang lebih buruk di sisi Allah, munafik api atau munafik apa? Air. Jawabannya mana? Munafik apa? Api. Maka Allah berfirman, la yarji'un. Munafik api tidak akan kembali, karena mereka kuat sejati tulen dengan kemunafikannya, tidak akan kembali kepada kebenaran. Adapun munafik air, banyak di antara mereka yang tetap dalam keadaan kemunafikannya. Namun ada di antara mereka yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, annal munafiqin laisa lahum nurul iman, bahwasannya orang-orang munafik, terutama munafik api, mereka tidak memiliki cahaya keimanan. Jadi tidak memiliki iman sama sekali, tidak memiliki. Sehingga mereka minta cahaya orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasannya hati-hatinya orang munafik kosong dari keimanan. Maka dijelaskan dengan gamblang pada ayat yang mulia ini, yaitu keterangan orang-orang munafik tidak memiliki cahaya keimanan. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annal munafiqin yantafi'una binuril mu'minin fid dunya. Orang-orang munafik mengambil manfaat dari cahayanya orang-orang yang beriman di dunia. Ada orang munafik tidak memiliki cahaya, tetapi mereka memanfaatkan cahaya orang-orang yang beriman di dunia. Sekarang pertanyaan, apakah manfaat yang diperoleh dari orang-orang munafik yang mengambil cahaya orang-orang yang beriman di dunia? Apa? Jawabannya apa? Iya, manfaatnya adalah hartanya dijaga. Mereka tidak diperangi karena mereka ngaku apa? Muslim. Jadi kalau mereka terang-terangan musyrik, bisa jadi diperangi, diajak masuk Islam. Kalau tidak mau diperangi. Tetapi mereka pura-pura Islam sehingga harta mereka dijaga, kehormatan mereka dijaga seperti kaum muslimin yang lain, dan nyawa mereka juga dijaga. Dengan demikian orang-orang munafik mengambil manfaat dari cahaya orang yang beriman di dunia. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini,
annal munafiqin huqinat dima'uhum, bahwasanya orang-orang munafik, harta-harta mereka, orang-orang munafik, darah-darah mereka dijaga. Kemudian wasalamat wasullimat amwaluhum, dan harta-harta mereka diselamatkan, dijaga fid dunia, di dunia. Itu orang-orang munafik, harta-harta mereka dijaga, darah-darah mereka dipelihara di dunia, dilindungi oleh kaum muslimin. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, annal munafiqina fi dhalamin syadidin la yubsirun wa la yahtadun. Orang-orang munafik berada di dalam kegelapan yang kuat, di dalam kegelapan yang sangat gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Yaitu orang-orang munafik berada di kegelapan kekufuran, semakin gelap. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan sebagian yang lain di atas sebagiannya. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, kalau ada orang mengeluarkan tangannya, tidak ada yang bisa melihat, gelap. Demikian orang-orang munafik, gelap, semakin gelap. Fi dhalamin syadid la yubsirun wa la yahtadun. Artinya orang munafik api sangat gelap, dengan kekufurannya, dengan kemaksiatannya, dengan kemunafikannya semakin gelap. Artinya Allah Subhanahu wa taala semakin mencabut cahaya dari hati mereka, dan mereka digelapkan dengan kekufurannya dan kemunafikannya. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, annal munafiqin muhtariquna fid dunya wal akhirah. Orang-orang munafik terbakar di dunia dan di akhirat. Sekarang pertanyaan, bagaimana orang-orang munafik terbakar di dunia padahal harta mereka dijaga dan jiwa mereka dipelihara? Bagaimana mereka terbakar di dunia? Iya, mereka sedih. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kelihatannya Islam tersebar bergembira, tapi mereka sedih, terbakar dengan kemarahannya, terbakar dengan kedengkiannya, sedih kalau Islam tersebar. Demikian Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang munafik di dunia. Kemudian mereka terbakar dalam kondisi sakaratul maut. Ini jelas. Dan juga mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam, wa bi'sal qarar. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fiha al-hukmu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Menghukumi manusia secara apa? Lahir. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, kalau ada orang yang pura-pura masuk Islam, kita tidak tahu. Kita tidak boleh, kita tidak diperintahkan untuk membongkar, untuk membelah hati-hati manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Laisa lasna umirna bisyaqqi qulubin nas. Kita tidak diperintahkan
untuk membelah hatinya manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Usama bin Zaid, afala syaqaqta qalbahu, apakah kamu membelah hatinya? Ketika Usama berkata, ya Rasulullah, orang itu tadi membaca la ilaha illallah karena takut saja, bukan karena ikhlas. Jelas ya? Dengan demikian, dari ayat ini terdapat pelajaran al-hukmu bidh-dhahir, menghukumi orang secara apa? Zahirnya. Zahirnya Islam, ya kita hukumi Islam. Adapun batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fiha at-tahdhiru min talabil ilmi li ajli dunya, peringatan keras dari menuntut ilmu tujuannya hanya untuk dunia. Jadi peringatan keras, hati-hati dari menuntut ilmu dengan tujuan duniawi. Dari mana kita mengambil faedah ini? Yaitu orang-orang munafik, kadang-kadang mereka membaca Al-Quran, ikut mendengarkan Al-Quran, tujuannya tujuan dunia saja, supaya mereka dijaga, supaya mereka dikatakan Islam dan seterusnya. Demikian, hendaklah kita penuntut ilmu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki niat. Jangan menuntut ilmu dengan tujuan dunia. Karena itu termasuk ciri-ciri orang munafik, ikut mengaji tetapi tujuannya hanya untuk duniawi, waliyadzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, annal munafiqin qad yasma'una al-Qur'an wa yaqra'una al-Qur'an wa la yantafi'una bih. Bahwasanya orang-orang munafik kadang-kadang mereka mendengarkan Al-Qur'an dan mereka membaca Al-Qur'an, namun mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Itu orang-orang munafik mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha." Orang munafik yang paling banyak dari umat ini adalah qari Al-Qur'annya. Demikian, hati-hati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil." Perumpamaannya seperti apa, ikhwah? Orang-orang munafik yang membaca Al-Quran seperti perumpamaan apa? Alhamdulillah. Seperti perumpamaan apa? Raihana. Orang-orang munafik membaca Al-Quran pada hadis ini. Raihana, rasanya pahit tapi baunya apa? Harum. Demikian perumpamaan orang-orang munafik. Dengan demikian orang munafik kadang-kadang mereka membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini, at-tahdiru min adamil istima' indama quri'al Qur'an. Peringatan keras dari tidak memperhatikan,
ketika dibacakan Al-Quran. Itu orang-orang munafik ketika dibacakan Al-Quran mendengar, tapi mereka pura-pura tidak mendengar, tidak menghiraukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka summun. Mereka tuli, itu mendengar tapi tidak mendengar. Maka dijelaskan para ulama, mereka orang munafik la yasma'unal haqqa sama'a qabul, tidak mendengarkan Al-Quran seperti mendengarnya orang yang menerima kebenaran. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak digunakan untuk apa? Melihat. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki pendengaran namun tidak digunakan mendengar. Maksudnya mendengar mengambil manfaat, sama al-intifa, sama aqbul. Mereka mendengarkan Al-Quran untuk menegakkan hujjah bagi mereka, bukan mendengarkan Al-Quran untuk mengambil manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya tidaklah buta mata, tetapi buta mata yang ada di dalam hati. Tidaklah buta mata penglihatan, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub, akan tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran man tarakal haqq ba'da ma'rifatihi la yarji'u ilaihi. Siapa yang meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya, setelah jelas baginya, maka dia tidak akan kembali kepadanya. Jadi siapa yang meninggalkan kebenaran, tahu benar, jelas, gamblang, namun ditinggalkannya, maka orang semacam itu dikhawatirkan tidak akan kembali kepada kebenaran. Kemudian pelajaran berikutnya, man tarakal haqq an jahlin yurja ruju'uhu ilaihi. Adapun orang yang meninggalkan kebenaran karena tidak tahu, maka orang tersebut lebih diharapkan kembali menerima kebenaran. Itu beda. Jadi orang yang meninggalkan kebenaran karena sudah tahu, dia meninggalkannya. Nah, orang semacam ini dikhawatirkan tidak akan kembali kepada kebenaran. Maka Allah berfirman, la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kok ditinggalkan. Tapi orang yang belum tahu, dia meninggalkan kebenaran karena ketidaktahuannya, maka orang tersebut lebih diharapkan kembali kepada kebenaran. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annal munafiq sahibal mathalin nari la yatubu. Orang munafik yang diperumpamakan seperti api tidak akan bertaubat. Maka Allah berfirman la yarji'un. Yang perumpamaan orang munafik yaitu orang yang diperumpamakan seperti api, yaitu munafik sejati, munafik tulen. Munafik sejati tidak akan bertaubat, wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, wa ammal munafiqu sahibul mathalil ma'i. Adapun orang munafik yang diperumpamakan seperti air, minhum
man yatubu wa minhum man la yatubu. Di antara mereka ada yang bertaubat, dan di antara mereka lebih banyak lagi yang tidak bertaubat. Jadi orang munafik, yaitu munafik akhir, ada yang bertaubat karena mereka bimbang, kadang beriman, kadang kafir, kadang beriman. Orang yang bimbang, maka mereka ada di antara mereka yang kembali bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, at-tanbih ala ni'matis sam'i a'zamu min ni'matil basar. At-tanbih, perhatian, bahwasanya nikmat mendengarkan, nikmat pendengaran itu lebih agung daripada nikmat penglihatan. At-tanbih ala nikmatis sam' a'zamu min ni'matil basar. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nikmat pendengaran itu jauh lebih agung daripada nikmat apa? Penglihatan. Maka di antara ulama, banyak di antara mereka yang buta, namun menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal butanya dari kecil. Atau ketika seperti Syekh bin Baz rahimahullah, ketika usianya 20 tahun sudah tidak bisa melihat, namun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada satupun ulama yang tuli semenjak kecilnya. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan faedah sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya nikmat dari ayat ini terdapat pelajaran nikmat basar, nikmatus sama', nikmat pendengaran lebih berharga daripada nikmat apa? Menghafal. Demikian pula tentang idrakul ilm, mendapatkan ilmu, wasail li idrakil ilm, wasilah atau sarana mendapatkan ilmu, pendengaran dan penglihatan. Tetapi lebih banyak mana? Pendengaran atau penglihatan? Lebih banyak apa? Pendengaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu, apa lanjutan ayatnya? Fastami'u, bukan fangduru. Apabila dibacakan Al-Qur'an apa? Fastami'u, dengarkan. Jadi manfaatkan al-istima', mendengar itu adalah kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi nikmatul basar. Maka tidak ada ulama yang tuli, tapi banyak ulama yang apa? Buta, menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, fiha masyru'iyatu darbil amthal fit ta'lim, disyariatkan menyebutkan perumpamaan di dalam mengajar. Disyariatkan menyebut perumpamaan ketika mengajar. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-amru bitadabburil amsala fil Quran, perintah untuk mentadaburi perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Maka sebagian salaf, kalau ada perumpamaan di dalam Al-Quran tidak faham, mereka nangis. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memahami perumpamaan di dalam Al-Quran kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau ada perumpamaan di dalam Al-Quran, tadabburilah, pahami, baca kitab-kitab para ulama,
apa maksud perumpamaan tersebut. Seperti tadi, yaitu Allah mensifati orang-orang munafik, perumpamaan mereka seperti orang yang meminta dinyalakan api. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang munafik tidak memiliki cahaya keimanan. Maksudnya adalah orang munafik di dunia dijaga hartanya karena pura-pura beriman. Maksudnya adalah orang munafik terbakar di dunia. Maksudnya orang munafik terbakar di hari kematiannya dan juga akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kemudian pelajaran berikutnya tentang firman Allah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Hadhil ayah laysat lid-du'a 'inda taftish fil matar wa ghairihi. Ayat ini bukan doa ketika diperiksa di bandara atau yang lainnya. Jelas ya? Jadi bagian ada orang mengatakan kalau diperiksa bacakan ayat ini. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bagi kasihan orang yang berada di imigrasi, dibacakan ayat ini. Summun, apa artinya? Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, la yarji'un, mereka tidak kembali, tidak akan pulang lagi maksudnya. Jadi tidak boleh. Sebagian orang mengambil ayat dipilih-pilih untuk doa. Seperti kalau kepingin kuat membaca firman Allah, wa idza batostum jabbarin, ini tidak ada dalil. Tidak boleh mengamalkan ayat Al-Quran sesuai dengan keinginannya, tetapi harus mengikuti petunjuk dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.